Antikris dalam menjalankan agenda politiknya memakai 10 negara yang akan menjadi kaki tangannya dengan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Dan ia akan menguasai dan mengendalikan dunia politik, agama, dan perekonomian. Antikris, sosok yang misterius dan menakutkan. Alkitab menceritakan jika sosok ini akan menganiaya pengikut Kristus selama 3,5 tahun. Suatu masa di mana orang-orang percaya yang tidak mengalami pengangkatan akan disiksa dan dianiaya sampai mati demi mempertahankan imannya sebagai pengikut Kristus. Lalu, siapakah dan dari mana Antikris akan muncul? Di bagian pertama video ini telah disebutkan siapa dan dari mana Antikristus ini akan muncul. Asal-usul Antikris. Antikristus adalah seorang manusia yang dilahirkan dari keturunan Yahudi. Ia adalah iblis yang menggunakan rahim perempuan Yahudi dalam penjelmaannya menjadi manusia. Hal ini iblis lakukan untuk meniru kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria. Ketika iblis atau naga kalah dalam pertempurannya melawan malaikat Mikael, seperti yang tercatat dalam Wahyu 12 ayat 7-9, ia dilemparkan ke bumi. Dan seperti yang tercatat dalam Wahyu 12 ayat 13, ia memburu gereja, yaitu orang-orang percaya yang dilambangkan dengan perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Tetapi tepat pada saat itulah terjadi pengangkatan. Masa ini adalah akhir dari meterai ke-6 dan memasuki meterai ke-7 seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Roh Allah yang dilambangkan sayap burung Nasar mengangkat umat Tuhan atau gereja-gereja pengantin ke awan-awan di atas lembah Megido. Di sini mereka akan dipelihara selama 3,5 tahun dan dilindungi dari serangan iblis. Sekalipun iblis masih terus menyerangnya dengan segala upaya dan kekuatan yang masih tersisa padanya, tetapi semuanya gagal. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Kedua jenis orang Kristen inilah yang dilambangkan oleh Tuhan Yesus sebagai wanita yang hamil, yaitu gereja yang belum lahir baru, dan wanita menyusui, yaitu gereja yang telah lahir baru, tapi masih kanak-kanak rohani. Dan iblis akan menyiksa mereka melalui seorang yang telah ia siapkan, yang dikenal sebagai Antikris, dan saat umurnya 30 tahun, ia akan menyatakan diri. Hal ini ia lakukan dengan meniru Tuhan Yesus saat menyatakan dirinya saat ia berusia 30 tahun. Iblis adalah makhluk roh yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Karena itu, ia dapat masuk dalam tubuh Antikris. Itulah sebabnya jika seseorang menyembah Antikris, tanpa sadar ia telah menyembah raja kegelapan, yaitu iblis atau Satan. Dalam mewujudkan misinya, iblis akan memberikan kekuatan dan kuasanya kepada Antikris untuk menguasai dunia. Dan ia akan menguasai dan mengendalikan dunia politik, agama, dan perekonomian. Antikris dalam menjalankan agenda politiknya memakai 10 negara yang akan menjadi kaki tangannya dengan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Dia adalah pembinasa keji yang akan berdiri di tempat kudus sebagaimana yang dikatakan Daniel, Matius 24 ayat 15. Dari perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan jika bait suci yang ketiga telah berdiri di Yerusalem saat Antikris menyatakan dirinya. Dalam dunia agama, Antikris akan merampas kepemimpinan tertinggi agama Kristen terbesar dan terkaya di dunia, kemudian mengangkat pemimpin yaitu permaisurinya, seorang pemimpin agama yang disebut dalam Wahyu 17 ayat 1-2, yaitu perempuan sundal yang akan menajiskan agama tersebut dengan ajaran-ajaran palsu dan sesat, sehingga banyak dari pengikut agama ini disesatkan dan dinajiskan. Perempuan sundal
Sandal atau pelacur yang dimaksudkan dalam Wahyu 17 ini bukan berarti seorang wanita, tetapi seorang laki-laki sebagai pemimpin yang duduk di atas banyak air yang menunjuk pada orang fasik. Dan dia adalah pemimpin tertinggi dari agama yang berkedudukan di bekas wilayah Kaisar Domitian. Dalam mengendalikan dan menguasai perekonomian dunia, Antikris akan mengangkat nabi palsu. Dialah binatang kedua yang muncul dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11. Ia akan membuat patung Antikris yang bisa berbicara dan bernafas sehingga menyesatkan seluruh dunia. Ia akan memberi tanda angka binatang atau angka bilangan Antikris, yaitu angka 666 sebagai materai dan berkedudukan di dua negara, yaitu Siprus dan Yunani. Di masa itu, gereja akan benar-benar mengalami masa-masa yang berat. Di masa inilah pengujian iman orang Kristen yang tertinggal. Mereka akan mengalami penganiayaan yang mengerikan, tidak hanya fisik, tapi juga secara jiwa dan roh. Antikris akan memaksa mereka untuk menerima tanda angka 666 di dahi dan tangan kanan mereka. Bagi yang menolak, penderitaan mereka tidak akan berakhir sampai mereka akhirnya menyerah atau mereka disiksa sampai mati. Dan akan ada satu masa, tepat pada sangkakala kelima, maut akan dicabut dan ini berlangsung selama 150 hari. Pada masa ini mereka akan disiksa, tapi tidak bisa mengalami kematian. Antikris adalah raja ke-8 dunia. Ini dimulai dari Mesir sebagai penguasa pertama, selanjutnya Syria, Kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, dan Kekaisaran Romawi sebagai penguasa ke-6. Dan penguasa dunia ke-7 adalah Anglo-Saxon yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan 10 tanduk dalam Wahyu 13 adalah 10 raja yang belum pernah berkuasa dan akan lahir dari kerajaan Antikris. Wahyu 17 ayat yang ke-12. Mereka akan diangkat oleh Antikris, yaitu 10 mahkota pada 10 tanduk dalam Wahyu 13 ayat yang pertama. Percaya atau tidak, Amerika dan Inggris akan berakhir kekuasaannya, dan akhir dari kekuasaan dunia ke-7 akan muncul pemimpin dunia ke-8. Dan kekuasaan beralih pada penguasa dunia ke-8, yaitu Antikris yang hanya sebentar saja, yaitu 3,5 tahun. Daniel 9 ayat 27. Dan yang maha kuasa akan menangkap dan melemparkannya ke dalam lautan api. Daniel 7 ayat 26. Kekuasaannya dicabut dan dimusnahkan. Wahyu 19 ayat 17-20. Binatang itu atau nabi palsu ditangkap oleh penunggang kuda putih, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus, dan melemparkan mereka hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala.